ya hatta tablugho sama asumma nadimtum lataballahu alaikum. Andai kata kalian berbuat dosa-dosa hingga mencapai langit, kemudian kalian menyesal, niscaya Allah menerima taubat kalian. Dari apa kita bertobat? Kita harus bertobat dari semua dosa, baik besar maupun kecil. Telah dikatakan, bukanlah dosa kecil bila terus-menerus dilakukan, dan tiada dosa besar bila dilakukan istighfar. Apabila engkau telah mengetahui hal itu, maka ketahuilah pula bahwa sesuatu yang berkaitan dengan hak oleh lain tak sah bertobat darinya kecuali dengan menyerahkan keputusannya kepada orang tersebut. Seperti kisah barang rampasan dan berbagai macam denda serta hukuman atas tuduhan bohong. Ini bagi siapa yang ingin bertobat. Siapa yang menolaknya, maka jalan melepaskan diri dari dosa-dosa itu adalah dengan menakuti hatinya terhadap keadaan orang-orang berdosa dan terhadap dalam ayat-ayat dan khobar-khobar. Kita ingatkan dia terhadap keadaan orang mati dalam keadaan fasik dan menunda-nunda bertobat serta hukuman yang menimpanya. Kita jelaskan bahwa hukuman atas seseorang terkadang disegerakan dunia sehingga meskipun ia tidak menyadari hukuman di akhirat, barangkali ia takut hukuman di dunia. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qaim bi hukukillah ma dagat illa wa farrajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'du. Melanjutkan dari kajian bab taubat. Berkata Imam Al-Ghazali, taubat yang diterima adalah yang lengkap syaratnya. Termasuk daripada syarat seseorang ingin bertaubat, pertama dia menyesali, yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi kembali, yang ketiga melazimkan diri untuk menjauhi apa yang pernah dilakukan daripada perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Yang keempat, jika itu berkaitan dengan sesama manusia, hendaknya meminta maaf. Meminta maaf itu yang keempat kalau dosanya antara sesama manusia. Meminta maaf, meminta ridhonya. Kalau orang itu tidak memaafkan, tidak meridhai, udah lain lagi perkaranya, itu urusan dia sama Allah. Dan ada konsekuensi buat yang tidak memaafkan. Tapi bagi yang melakukan kesalahan sesama manusia, hendaknya dia meminta maaf dan meminta ridho atau meminta halal. Ya, berbentuk barang, ya balikkan barangnya, ya, atau minta halalnya, meminta maaf dari dia. Itu 4 syarat. Yang pertama, yang kedua, ketiga itu hubungan dia dengan Allah, dan yang keempat antara dia dengan manusia. Jika syarat taubat ini dipenuhi, maka qabul. Di sini Imam Ghazali mengatakan, bila engkau mengerti makna qabul, diterima, tidaklah engkau ragu bahwa setiap taubat yang tentu diterima. Setiap taubat yang sah akan diterima sama Allah, selama itu memenuhi syarat taubat yang dikemukakan oleh para ulama. Orang yang memandang dengan cahaya mata hati kepada cahaya Al-Quran mengetahui bahwa setiap hati yang bersih di sisi Allah siap memandang dengan matanya yang kekal ke wajah Allah Ta'ala. Artinya, orang yang berlumuran dengan dosa
akan tertutupi matanya, tidak akan bisa melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Na'udzubillah, di akhirat tidak bisa masuk ke dalam surga. Yang di dalam surga itu para penghuninya kelak akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita min ahlil jannah. Mereka tahu bahwa hal itu pada asalnya diciptakan dalam keadaan bersih. Setiap manusia yang terlahirkan kehidupan dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini lahir dalam keadaan bersih. Ia menjadi tidak bersih karena adanya kekeruhan yang menyusahkan wajahnya akibat kotoran dosa dan kegelapan. Yang bersih itu menjadi kotor bukan karena debu, bukan karena polusi, tapi karena dosa yang sering kita lakukan. Ini bukan saja mata yang berbuat dosa, atau telinga yang berbuat dosa, atau lisan yang berbuat dosa, anggota badan yang berbuat dosa, semuanya itu akan bertumpu pada satu, hati. Kegelapan hati yang akan didapatkan bagi pendosa, orang yang berbuat dosa. Mereka tahu bahwa api penyesalan membakar kotoran itu dan cahaya kebaikan menghapus kegelapan dosa dari hatinya. Jadi anggota badan yang berbuat dosa, bermaksiat, tapi yang membekas itu pada hatinya. Hati manusia itu. Nah, kalau sudah hatinya gelap, dia tidak bisa melihat sesuatu yang jelas yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya sudah gelap, sama seperti kita jalan di kegelapan malam. Meraba-raba. Butuh pencahayaan supaya bisa melihat. Hati kita begitu juga, dia perlunya cahaya untuk bisa membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang berpahala atau yang mendatangkan murkanya Allah. Jadi terangi selalu hati kita dengan menjauhi perbuatan dosa, maka akan bersinar hati orang tersebut. Bilang Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai sekalian orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga dengan taubatmu yang sungguh-sungguh Allah ampunkan dosamu, kesalahanmu, kejelekanmu. Asal kesungguhan taubatnya didapatkan oleh Allah. Kalau taubatnya tidak sungguh-sungguh, ya enggak dihapus sama Allah. Kafir itu dibersihkan. Kafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di hari, maksudnya di kiamat, Allah tidak mempermalukan para nabi dan orang-orang yang bersamanya daripada kalangan umatnya, walaupun nabinya sudah meninggal. Tapi siapa yang selalu bersama nabi, pada hari kiamat mereka tidak akan dipermalukan Allah. Yauma la yakhzilun nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim. Nuruhum yas'a baina aydihim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Mereka punya cahaya itu meliputi daripada diri mereka. Orang yang bersama Nabi, orang yang hatinya bersih, yang selalu menjauh dari perbuatan dosa semasa hidupnya, nanti dia punya
tubuhnya pada hari kiamat itu diliputi cahaya. Ya sahabaina aidihim wa bi aimanihim, ya, dari sisi dirinya, dari sisi kanannya, sisi kirinya, dia dikelilingi oleh cahaya. Itu yang hatinya pun waktu masih hidup dibikinnya terang, bukan digelap. Yang dibikin gelap itu dengan banyak maksiat, dengan banyak melakukan perbuatan dosa. Waktu masih hidup gelap hati. Kalau gelap hati, gelap nanti waktu hari kebangkitan. Tapi orang-orang yang waktu masih hidup berupaya membuat hatinya bercahaya, maka dia akan diliputi cahaya Allah pada hari kiamat. Hingga dikatakan para ulama di dalam menafsirkan ayat ini, mereka yang diliputi cahaya pada hari kiamat itu saat melewati Shiratal Mustaqim, neraka yang dilalui itu meminta kepada Allah agar disegerakan. Khawatir cahaya mereka memadamkan panasnya neraka. Ya, panas itu, api neraka bisa padam dengan cahaya taubat orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah sehingga hatinya diterangi. Mereka tahu bahwa api penyesalan membakar kotoran dan cahaya kebaikan menghapus kegelapan dosa dari hati. Mereka tahu bahwa tiada kemampuan bagi kegelapan maksiat apabila disertai. Ya memang namanya kegelapan, ya. Mau ente kasih cahaya, ya, beda kalau sebaliknya, ya, dia tetap akan gelap. Siang nggak bisa digelapin, tapi kalau gelapnya malam masih bisa diterangi. Sebanyak apapun perumpamaan gelap gulita malam adalah dosa yang menutupi hati setiap manusia, masih bisa untuk diterangi dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah, senantiasa beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, minta dihapuskan dosa yang dilakukan. Sebagaimana tiada kemampuan bagi kegelapan malam apabila disertai cahaya siang. Keruhnya kotoran akan hilang oleh putihnya sabun, maka dosa pun akan hilang oleh taubat. Ya. Hati yang gelap karena terlampau banyak melakukan perbuatan dosa akan bercahaya ketika dia memperbanyak taubat, istighfar. Taubat itu anugerah dari Allah. Bukan karena kitanya yang ingin bertaubat, melainkan karena Allah yang menginginkan kita bertaubat. Jadi kalau Allah memberikan pintu taubat, membukakan pintu taubat untuk hambanya, maka si hamba itu akan bertaubat. Wa ala thalathati alladhina khulifu min ba'di wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a illa Allah tsumma taba 'alaihim liyatubu. Atas tiga orang yang melakukan kekhilafan dari kalangan sahabat Nabi, sehingga dunia yang luas mereka rasakan sesak sempit di dalam dadanya, dan mereka mengetahui tidak ada tempat yang paling baik untuk kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah membukakan pintu taubat atas mereka, liyatubu, untuk mereka bertaubat. Ya, jadi dibukakan dulu sama Allah pintu taubat, baru manusia itu akan bertaubat. Kalau Allah belum membukakan pintu taubat untuk hambanya,
Adapun taubat yang diucapkan hanya sebatas lisan. Jadi taubat itu anugerah dari Allah untuk manusia. Tapi untuk mendapatkan itu ketuk selalu pintu taubat Allah. Selalu berdiri kita di hadapan pintu kasih sayangnya. Minta sama Allah, bukakan pintu taubat untukku ya Allah. Minta bukakan pintu taubat seluas-luasnya. Izinkan aku selalu mendapatkan anugerah terbukanya pintu taubat. Kalau ditutup sama Allah pintu taubat, tidak bakal manusia bertaubat walaupun lisannya bisa mengucapkan aku bertaubat. Sama seperti seorang pencuri atau melakukan kesalahan, ketika dia ketahuan apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada mereka, ampun dia minta ampun, takut. Coba kalau tidak ketahuan, lanjut. Tapi bagi seorang pendosa yang dibukakan Allah pintu taubat, betul-betul dia akan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Tapi kalau tidak Allah bukakan pintu taubatnya, itulah akan terulang kembali dosa yang pernah dilakukan. Karena masih tertutup pintu taubatnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah bukakan pintu taubat agar hati orang ini terpanggil untuk kembali kepada Allah, baru mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Kalimat tubu perintah. Jadi taubat itu adalah perkara yang harus, wajib untuk bertaubat bagi kita setiap waktu. Baik itu dengan beristighfar dan merenungkan dalam sehari kita punya dosa apa yang telah kita lakukan. Evaluasi diri namanya, evaluasi diri. Karena manusia tidak ada yang luput dari yang namanya kesalahan. Yang Allah dalam Al-Quran yang ditujukan kepada orang-orang kafir, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Artinya ya, orang-orang kafir itu betul-betul mereka tidak akan mempercayai. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Apapun upaya Nabi untuk meyakinkan orang-orang kafir, para pendosa dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik, mereka tidak akan mempercayai. Sebabnya apa? Terlalu hati mereka sudah berlumuran dengan dosa. Jadi susah untuk melihat mana yang hak, membedakan mana yang betul. Sehingga yang didatangkan Allah melalui nabinya tetap di mata mereka salah. Nah itulah ditujukan kepada orang-orang kafir. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, innal mu'mina idza adznaba kanat nuktatun sauda. Orang beriman apabila melakukan perbuatan dosa karena tergelincir, terjadilah nuktoh. Nuktoh itu titik. Nuktatus sauda, titik hitam. Fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi satu dosa yang kita lakukan itu langsung ada satu titik di dalam hatinya. Karena hati itu bercahaya. Ya, kayak kertas putih atau tembok warna putih, ya, sedikit-sedikit dikasih titik pulpen warna hitam, tinta titik, satu titik, lama-lama yang putih tadi itu buram. Kalau rutin dikasih titik-titik, lama-lama yang putih tadi jadinya hitam, tinta hitam dititikin, ya.
Walaupun sedikit, Allah banyak. Dalam satu hari kita evaluasi berapa titik hati yang putih ini kita stempel dengan dosa tadi. Orang yang beriman apabila melakukan perbuatan dosa maka terjadilah nuqtah hitam pada hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar, dan jika dia bertobat, kapok dosa tadi yang dia lakukan, diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah, dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Suqila galbuh, maka hatinya kembali bersih mengkilap. Nah, itu pentingnya kita beristighfar kepada Allah, bertobat setiap hari. Minta anugerahkan kepada dari Allah untuk kita pintu taubatnya. Memohon ampun dengan hati kita, lewat lisan kita dengan ucapan Allahumma gfirli atau astaghfirullah. Permohonan ampun, memohon kepada Allah ampunan. Maka hatinya kembali mengkilap. Fa in zadat hatta ta'lu galbuh. Apabila dia menambah dosanya, maka bertambah pula nuqtah hitam itu hingga menutupi seluruh hatinya. Jadi dia mengkilap, kemudian manusia ini berbuat dosa lagi, balik lagi itu yang sudah dibikinnya sebelumnya. Jadi dosa yang baru dia lakukan menambah tinta hitam di hatinya. Bukan mulai dari awal, tapi balik lagi dengan tambahan yang baru. Wa dzakarranul ladzi dzakarallahu fi qawlihi fil Qur'an, dan itulah yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini tadi ayat dibacakan la bal rona, ada kalimat ron. Apa itu kalimat ron? Kotoran, dosa tadi. Sama sekali tidak, sekali-kali tidak demikian, mereka tidak mempercayai orang kafir. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan, memahami yang dibawa oleh Nabi melalui Al-Quran itu adalah yang hak. Sebabnya rona galbu, kotoran di hatinya itu banyak. Itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Allah berfirman wa taba'ala qulubihim, Allah Ta'ala menutup hati mereka, makanya mereka tidak bisa menerima apa yang Allah datangkan. Memang ditutup sama Allah hatinya. Seperti itu juga orang tidak diterima taubatnya karena ditutup pintu taubatnya. Itulah pentingnya gambaran kita kadang-kadang ketika butuh kepada sesuatu dalam urusan perihal dunia, kita akan mencoba berkali-kali minta tolong sama saudara kita, sama teman kita. Nah, sekali, nanti diulanginya lagi, tolonglah bantu saya, tolonglah. Atau dalam satu pertemuan berkali-kali dia minta tolong. Lama-lama tergugah hati orang ini untuk menolong. Apalagi Allah suka sama kita yang selalu mengetuk pintunya. Demen Allah itu, bukan sekali dua kali, berkali-kali kita itu demen Allah. Kalau sudah tertutup hati manusia, maka yang hak tidak akan bisa diterima. Mereka itu berjumpa melihat Nabi, tapi kenapa mereka tidak mempercayai, tidak mau beriman? Bahkan mereka sendiri yang memberikan gelar Nabi itu manusia yang paling dipercaya, al-amin, ya kan? Kalau kita baca sejarahnya. Tapi kenapa mereka memberikan gelar al-amin tetap tidak mau beriman? Karena udah hitam dia punya hati, gelap.
Ya, enggak gelap hati mereka pada hakikatnya, sehingga apa yang disampaikan dan dibawa Nabi itu di mata mereka salah, tidak bisa diterima. Kesemua itu mengenai orang-orang kafir dan munafik. Nah, jadi sifat gambaran dari ayat ini menjelaskan kepada orang kafir dan munafik. Adapun orang muslim tidak seperti itu kata Nabi. Alhamdulillah. Nabi memberikan pengecualian untuk kita yang beriman Islam. Ya. Bukan berarti orang yang beriman muslim tidak melakukan perbuatan dosa. Yang tidak melakukan dosa itu para nabi, malaikat, kita manusia. Cuma bedanya sama orang-orang yang tidak beriman, yakin kita, iman kita, itu yang membedakan kita sama mereka. Adapun kesehariannya, mereka berbuat dosa, bisa jadi kita juga kalau tidak pintar-pintar menjaga diri jatuh kepada perbuatan dosa yang sama. Ya. Tapi ada kelebihan bagi mereka muslim, orang yang beriman. Ya. Tidak seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mereka betul-betul gelap hatinya, tidak bisa diajak kompromi lagi, untuk diberi pemahaman tidak bisa. Segelap apapun hati orang, karena masih ada iman di dalam hatinya, insya Allah masih ada harapan. Ya. Bilang Nabi bersabda, "Lau alimtumul khotoya hatta tablughus sama, thumma nadimtum lataballahu alaikum." Lihat bagaimana Nabi memberikan kelebihan untuk kita umat Islam. Andai kalian berbuat dosa hingga mencapai langit, ini menunjukkan banyak betul dosanya, besar betul. Padahal langit itu kita nggak tahu ujungnya. Dan langit itu ada 7 lapis langit. Ayo, ujung langit, mana ujung langit? Di atas langit arsy. Tapi di mana letaknya? Ada yang tahu? Andaikan dosa manusia sampai ke ujung langit sana, lalu mereka menyesal, intinya menyesal, ada penyesalan. Jadi tidak cukup dengan kata-kata aku tobat ya Allah, ada tobat, tapi di dalam hati tidak ada penyesalan dari dosa yang pernah dilakukan. Timbul dulu penyesalan. Buktikan memang adanya di situ penyesalan. Hati itu kalau seandainya sudah sujud sama Allah, itu tidak bisa dibohongi sudah. Hati itu kalau seandainya sudah memang dari hatinya menyesal, itu tidak akan terulang dia dalam perbuatan yang pernah dilakukan terhadap maksiat, dosa. Karena setelah itu dia akan di dalam penjagaan Allah. Diawali dengan penyesalan dari hati. Kemudian kalian menyesal kata Nabi, niscaya Allah menerima taubat kalian. Penyesalan yang betul-betul keluarnya dari hati kita terhadap dosa yang pernah kita lakukan sudah menjadi awal yang baik, arti daripada taubat itu diterima atau memenuhi syarat. Kenapa mulut kita masih ngomongin orang? Karena belum ada penyesalan. Tidak ada penyesalan dari hati kita dan sadar bahwasannya mulut kita ini ngomongin orang itu mendatangkan dosa. Bahkan sebagian mengatakan ngomongin orang itu minal kabair. Kenapa orang masih berbohong dan berulang kali berbohong? Karena tidak ada timbul penyesalan di dalam hatinya. Belum ada penyesalan yang keluar dari hati. Penyesalannya harus batas lisan. Apa sebab itu penyesalan belum ada? Mungkin terlalu pekat hitam dia punya hati. Ya, dari dosa-dosa yang terdahulu pernah dia lakukan. Susah untuk menimbulkan penyesalan. Nah, itu dosa semua itu. Apalagi yang sebabnya dari mulut kita.
Ganti mulut sekarang adalah jari-jari kita. Ada yang suka komen misalnya melalui HP-nya, itu kan gantinya mulut tuh. Tulisan seperti adalah lisan. Sama aja kayak ngomong yang kita ketik. Nah, itu kadang kita tidak menyesalinya. Akan mendatangkan kerugian pada diri kita. Alangkah baiknya penyesalan itu hadir saat kita masih hidup, sehingga bermanfaat ketika kita dibangkitkan di kehidupan berikutnya. Ya, tapi meruginya orang-orang yang masih hidup di dunia ini tidak ada penyesalan. Nggak ada guna juga waktu dibangkitkan kehidupan berikutnya arti penyesalan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapnya, yang dilihat bukan daripada siapa kita, bagaimana kebersihan hati kita. Bersihan hati kita yang dilihat sama Allah. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hari yang enggak ada manfaat, harta, keturunan, anak-anakmu tidak ada manfaat, harta bendamu tidak ada manfaat di hari itu, kecuali yang menghadap Allah dengan membawa apa? Jasad yang selamat? Tidak, hati yang selamat. Hari itu yang dilihat sama Allah hati. Makanya ya saat inilah kita mau menjaga hati. Selamatkan kita punya hati saat ini. Berapa banyak hadis yang mengatakan, dan sering kali kita dengar, Allah tidak melihat jasad kita, tidak melihat gambar rupa kita, yang dilihat Allah apa? Sering kita mendengar hadis. Memang itu di situ tempat Allah memandang, bukan dari fisik kita. Mau buruk rupa kita, hitam kulit kita, tetap bukan itu yang dilihat sama Allah. Setampan apapun kita, secantik apa, bukan itu juga yang dilihat sama Allah. Tapi bagaimana hati kita? Wala adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal muwirati subaba athar nabiyina wa sanna bi innal insana rabbil kanut wa inna ala dzalika lajuna bi khabla syadid afala ya'lamu idza bu'thira ma bil qubur wa hussilama. Ayo, di mana itu sudur? Sudrun dada. Maksud di balik dada itu apa? Hati. Dibangkitkan kita itu ya, mengikuti apa yang kita simpan di hati waktu masih hidup. Jadi peranan penting itu jika berkaitan dengan Allah bukan kecuali hati, bukan selain itu, hanya hati kita. Nah, hati itulah tempat timbul penyesalan. Dari situlah timbul rasa ingin bertobat dengan kesungguhan tobat. Sekalipun banyak dosanya, kalau sudah timbul penyesalan dan sungguh-sungguh di dalam taubat, maka gobul, dia memenuhi syarat. Gobul, taubatnya diterima sama Allah, dosanya dihapus. Bersih lagi dia. Di akhir zaman ini lebih baik menjauh daripada kerumunan yang tidak bermanfaat. Karena perkumpulan dan kerumunan di masa kita saat ini, naudzubillah, banyak mendatangkan mudarat, banyak mendatangkan dosa saja. Dari apa kita bertobat? Semua dosa tanpa terkecuali, mau besar mau kecil, tetap kita harus bertobat dari. Dikatakan bukan dosa kecil bila terus menerus dilakukan. Maksudnya jadi besar. Dosa kecil kalau sekali. Tapi kalau berkali-kali, bukan dinamakan dosa kecil. Dan tidak dikatakan besar bila dilakukan dengan istighfar. Tidak ada dosa besar. Maksudnya sebesar apapun dosa, kalau kita sungguh-sungguh di dalam memohon ampun, habis itu.
sama Allah. Sebentar aja. Tuh hadis di atas udah menjelaskan kepada kita. Walau sampai ke ujung langit ada penyesalan bertobat, diampunkan sama Allah. Tidak dikatakan dosa kecil kalau kita melakukannya keseringan, berkelanjutan. Itu namanya dosa besar. Dan dosa besar itu tidak ada bagi orang yang diterima istighfar. Itu dihapus. Walaupun dia melakukan dosa besar, tapi istighfarnya, taubatnya diterima Allah, selesai, beres, bersih. Ya. Tidak ada lagi dia dosa besar. Bila engkau telah mengetahui hal itu, maka ketahuilah bahwa sesuatu yang berkaitan dengan hak orang lain tidak sah taubat darinya, kecuali, nah ini kalau berkaitan dengan hak orang, ya. Itu menurut yang saya jelaskan tadi, syarat yang keempat. Ya. Imam Nawawi mengatakan syarat itu ada 3 kalau dosanya sama Allah. Yang keempat itu kalau ditambah 1 lagi, jadi 4 syarat taubat kalau itu berkaitannya dengan sesama manusia. Jadi bukan yang 4-nya saja yang diambil, poin yang keempat. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena urusannya sama manusia. Minta maaf dari dia, minta ridho halal. Kalau ada barang yang balikin, kalau pernah zalim minta dihalalkan atau balas atau kisos. Satu pukulan kita orang tidak ridho, itu akan ada kisos nanti pada hari kiamat. Walaupun bercanda tapi dia tidak terima. Ente sentil dia punya tangan, tas, dia tidak terima, merasa dizalimi. Itu akan ada hisab di hari kiamat. Makanya cepat-cepat minta maaf. Kalau dia maafin, selesai. Nah, aman. Dia tidak terhisab nanti dia, karena sudah dimaafkan. Ya. Itu yang ada 4 bagi manusia, sesama manusia. Seperti kisos, nah itu contoh dikatakannya. Barang rampasan, balikin. Ya. Balikin. Kalau bukan punya kita kok, ya balikin. Kalau memang kita ngerasa punya, orang pernah kita ambil, balikin. Pakai sendal orang tanpa izin aja dosa, gosok namanya itu. Ya. Padahal bukan, nggak bisa main duga-duga. Ana tahu ridho dia. Kalau dia tidak ridho gimana? Itu orang baik lah. Kalau saat inti pakai tanpa izin dia lagi nggak baik datangnya, ayo. Jangan main duga-duga. Apa susahnya juga minta izin? Menggunakan hak orang lain harus dengan izin pemiliknya. Coba bayangkan ketika Allah bertanya di hari kiamat, kenapa kau pakai tanpa izin? Apa kita akan menjawab, ya Allah ini orang baik pasti ridho? Siapa kita bisa mengetahui hati orang? Kalau memang seperti itu tidak akan dipertanyakan, tidak ada akan kisos pada hari kiamat bagi orang yang melakukan kesalahan sesama manusia. Jadi lebih baik kita amankan diri kita. Kalau orang mau jahat sama kita, kita jangan jahat sama dia. Tidak ada yang luput dari Allah, ya. Hatta dari kita. Jika itu kita yang melakukan, kita tidak akan luput dari hisab pada hari kiamat. Ya. Pengadilan Allah itu tidak ada yang, Allah itu maha adil. Bagaimana kalau seandainya ada yang berat sebelah? Berarti bertolak belakang dengan sifat Allah, al-adil, zat yang maha adil. Nah, adil artinya pas, tidak ada yang berat sebelah. Dan berbagai macam denda serta hukuman atas tuduhan bohong. Ini bagi siapa yang ingin bertobat. Kalau dia tidak mau tobat, ya udah bagi dia dosanya. Siapa yang menolaknya, maka jalan melepaskan diri dari dosa itu adalah dengan menakut-nakuti hatinya. Kita ini perlu dikagetin gitu lah, diri kitanya. Itulah salah satu gunanya kita duduk di majelis. Ketika mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang
konsekuensi dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Ada orang bertanya, kenapa saya ini senantiasa melakukan dosa padahal saya tahu ini salah. Jawabannya gampang, udah dijelaskan kok Imam Ghazali. Terlalu pekat hitam hatimu, ya, yang perlu dibenahi dan dibersihi dengan penyesalan dan bertaubat. Atau mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan azab kubur, siksa di neraka bagi para pendosa, itu akan membuat kita sadar, hati itu akan tersentuh. Kenapa? Karena kita masih ada iman. Ini pengecualian dari Nabi untuk kita orang-orang muslim. Kalau orang kafir, yaitu ayat sebelumnya di atasnya itu 2 ayat udah menjadi contoh yang Allah berikan gambaran orang yang tidak ada iman dalam hatinya, mereka tidak akan bisa menerima apa yang didatangkan Allah atau nabinya. Diingatkan dia terhadap keadaan orang mati dalam keadaan fasik, menunda-nunda taubat. Kasih tahu, ingetin. Sepenting ingetin, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang diingetin kekeh nggak mau, ya udah, urusan dia sudah itu. Tidak rugi kita yang mengingatkan. Justru itu baik untuk kita yang mengingatkan. Sepenting kita mengingatkan. Kalau yang dikasih tahu kan tidak mau tahu, ya itu urusan dia. Ente nggak usah kesel sama dia, ente nggak usah jangan kita merasa ketika kita memberikan nasihat kebaikan, mengingatkan orang dia tidak mau, itu bukan urusan kita. Nabi itu tugasnya menyampaikan, mengingatkan, memberi kabar baik, memberikan juga kabar sebaliknya, peringatan. Hingga Nabi itu merasa terbebani terhadap umatnya ini yang ketika didatangkan kebaikan mereka ingkar, tidak mau terima. Ada di situ ayat surat Kahfi di awal itu diceritakan itu. Apa saya ayatnya? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, engkau wahai Muhammad, kata Allah, merasa tertekan betul kayak ketika mereka tidak mau menerima Al-Quran. Ketika tidak mau menerima Al-Quran kayak menjadi tertekan. Itu bukan di luar ranahmu, kata Allah. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Ketika mereka diajak beriman, mereka tidak mau beriman. Memang beban Nabi, karena Nabi orang manusia yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Pengen kalau bisa umatnya selamat semua. Mereka yang tidak mau beriman, itu jadi beban Nabi. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi itu betul-betul menjaga, pengen nyelamatin kita. Ya, memang sudah ada dalam ketetapan Allah, ada yang tidak mau beriman, mereka tidak selamat. Allah jaga iman kita. Kita ingatkan dengan orang mati dalam keadaan fasik yang menunda bertaubat serta hukuman yang akan mereka dapatkan, yang akan menimpanya, itu diingetin, ya. Sama istri, sama anak, ingetin mana yang itu mendatangkan dosa, ingetin. Dan jangan bosan mengingatkan mereka, apalagi yang di bawah tanggung jawab kita.
apalagi yang di bawah tanggung jawab kita, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan mereka. Kalau salah, nasihati, ditegur dengan sebaik-baik nasihat. Ngikutin tahapannya, ya, ada tahapan-tahapannya. Baik itu untuk istri atau anak-anak kita. Kita jelaskan bahwa hukum atas seseorang terkadang disegerakan di dunia. Tidak ada di antara azab yang Allah segerakan di dunia seperti anak yang durhaka. Sebelum di akhirat, di dunia disegerakan, dipercepat sama Allah. Tarikus sholah, yang sengaja meninggalkan sholat, itu di dunia udah disegerakan sama Allah azab sebelum di akhirat. Apalagi qati'ur rahim, yang memutus silaturahim, ini siksa yang dipercepat, disegerakan dulu sama Allah. Adapun bentuk siksa ada macam-macam. Tidak nyaman dirinya, problem tidak habis-habis, sempit dada hati, rasanya kayak nggak ada arah hidup, tujuan, bingung jadi orang. Itu siksa, itu adab bagi dia. Hatinya dibuat tidak tenang, tidak nyaman hidup, kosong gitu, kosong. Itu bagian dari, belum mungkin masalah lain. Bisa jadi dengan yang mencederai dia, melukai dia secara fisik, macam-macam. Silaturahim, meninggalkan sholat, durhaka sama ibu dan bapak. Hati, ya. Itu sebelum di akhirat sudah disegerakan sama Allah. Ingatkan seperti itu. Ya, ingatkan. Kita yang punya anak, ingatkan. Dan sebagai anak harus sadar, harus tahu, orang tua, ya, adalah orang tua. Seburuk apapun keadaan mereka pada dirimu, tetap kamu harus tunjukkan baktimu kepada mereka. Tamam. Jangan cari alasan kalau berkaitan dengan orang tuamu. Selagi kamu bagus di mata Allah, walaupun perlakuan orang tua, saudara misalnya dalam bab silaturahim tidak bagus kepada kita, maka itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita baik di mata Allah. Sehingga meskipun ia tidak menyadari hukuman di akhirat, barangkali ia takut hukuman di dunia. Kadang orang takut sama hukuman di dunia, tapi tidak takut sama yang menanti di akhirat. Semua itu karena sebab hatinya terlalu pekat dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Allahumma tub alaina taubatan nasuha, tahhirna biha jisman wa qalban wa ruha. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban barik lana Ramadan, a'inna lasiyam malgiya muhafadna min jama'atha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, rahmatuka awsa' min dunubina, rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma inna maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان.
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا شر من قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه ولا يذل من واليت ولا يئز من آتيت